Berjumpa lagi dengan saya, Erna Diva Zahra. Saat ini saya sedang berada di Monumen Pers Nasional, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Mari ikuti saya untuk menelusuri dalamnya Monumen Pers Nasional. Sebelum memasuki ruangan sejarah Monumen Pers Nasional, biasanya para pengunjung diharapkan untuk mengisi buku tamu yang berada di gedung utama Monumen Pers Nasional ini. Setelah mengisi buku tamu yang telah disediakan, biasanya staf monumen akan menawarkan kepada pengunjung apakah mau didampingi untuk memasuki monumen atau tidak. Adapun penjelasan mengenai sejarah dibentuknya Monumen Pers Nasional ini, yang diawali dengan apakah itu pers? Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu pers. Secara harfiah, pers berarti cetak, sedangkan secara maknawiah, pers berarti penyiaran secara tercetak. Secara menyeluruh, pers berarti seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara indah. Ini bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya. Dalam ruangan ini memperkenalkan tentang sejarah gedung pers secara umum dan tokoh-tokoh perintis pers di Indonesia. Monumen Pers Nasional dibangun pada tahun 1918 yang diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegaran 7 dan Pangeran Adipati Aryo Prangwedana. Tujuan didirikannya monumen ini sebagai balai perkumpulan di ruang pertemuan. Sebelum menjadi Monumen Pers Nasional, dulunya gedung ini memiliki nama Sosietat Sasana Soeka. Gedung Sosietat Sasana Soeka ini awalnya dibangun oleh Mas Abe Kasan Atmodirono. Ia merupakan arsitek pertama di Indonesia pada saat itu. Pada saat itu, ia ditunjuk oleh Mangkunegaran VII yang saat itu masih bergelar pangeran. Sebagai sosietat, gedung ini rencananya digunakan sebagai ruang tempat para bangsawan dan juga orang penting lainnya untuk berkumpul. Nama Monumen Pers Nasional ditetapkan pada tahun 1973 yang dicetuskan di Palembang pada Kongres di Trutes tahun 1973 dan diubah menjadi Monumen Pers Nasional atas usul PWI Cabang Surakarta. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan staf Monumen Pers Nasional. Dimana Pak? Surya. Apakah sudah lama bekerja di sini? Saya bekerja tahun 2021, jadi baru sekitar 2 tahunan. Apakah di monumen ini selalu ramai pengunjung? Selalu ramai pengunjung perpustakaan, pengunjung paper dan museumnya. Apa yang Bapak ketahui tentang sejarah singkatnya Monumen Pers Nasional ini? Yang saya ketahui tentang sejarah singkat Monumen Pers Nasional, Monumen Pers Nasional itu diresmikan mulai dari tahun 1978. Pada saat itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tapi gedungnya itu sendiri, gedung ini sudah berdiri sejak tahun 1918. Pada saat itu dibangun atas prakarsa Mangkunegara ke-7. Apakah ada pro kontra setelah dibangunnya museum ini, Pak? Untuk pro kontra sendiri nggak ada ya. Pun setelah itu dari Mangkunegara ke-7 diberikan kepada kementerian pada saat itu Departemen Penerangan dan sekarang dinaungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari sesi wawancara tadi yaitu monumen ini dibangun pada tahun 1918 atas perintah dari KGPAA Mangkunegaran 7. Baiklah pemirsa, saat ini kami sedang bersama dengan narasumber kami yaitu pengunjung Monumen Pers Nasional. Dengan Mbak siapa Mbak? Kenalin aku Yulia. Saya Ella.
Apa yang membuat Mbak ke Monumen Nasional ini, Mbak? Sebenarnya tadi kita mau ke perpustakaannya, terus udah lihat-lihat, jadi terus keliling ke bawah gitu sih. Kalau Mbak, Iya, saya juga ke perpustakaan sih, bagian koleksi. Terus ketertarikan Mbak untuk datang ke sini karena apa, Mbak? Nah, sebenarnya karena bangunannya kan bagus ya, dari dulu emang mau ke sini, terus karena emang pusat sejarah yang salah satunya ada di Solo, dan kebetulan baru ada waktunya hari ini, terus ya udah kesini gitu. Berarti Mbaknya baru kenal monumen ini baru saja ya, Mbak? Ya ini baru pertama kali kesini. Kesan-pesannya Mbaknya apa, Mbak? Pas datang ke sini? Menurut aku dari pelayanannya pun ramah banget ya Kak, karyawannya juga sangat membantu, terus juga ada denah untuk menunjukkan arah yang terserah kita mau kemana gitu, dan tempatnya bersih, nyaman, ya enak sih Kak kalau mau lama-lama di sini. Kesan-pesannya apa, Mbak? Kesannya apa? kesannya pertama kali datang ke sini awalnya itu kira takut ya, soalnya takut kalau pelayanan itu kayak nggak ramah, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi saya kayak gitu. Mbaknya itu baik, pelayanannya ramah juga, itu sih kesannya. Terus pesannya apa ya? Semoga pelayanan, terus abis itu cara pelayanannya bisa dipertahankan, terus tetap menjaga kebersihan juga, terus fasilitasnya juga bagus. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Adapun tokoh-tokoh perintis Persia itu ada Suetopo Wonobojo, R. Bakri Sueryatmaja, Dr. Abdul Rifai, Dr. Danwer Dirja Setiabudi, R.M. Bintarti, Jamaluddin Adinegoro, R.M. Soedarjo Tejokrosisworo, R. Darmo Soegito, R.M. Tirto Adi Soerjo, dan yang terakhir yaitu Dr. GSSJ Ratulangi. Adapun benda-benda bersejarah yang ada di monumen ini yaitu media yang digunakan pada zaman dahulu sebagai alat informasi, yaitu ada mesin ketik yang berkembang pada masa ke masa, ada alat pemancar radio, dan kamera pada zaman dahulu. Adapun media komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu yaitu ada kentongan, trompet cangkang keong, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut digunakan pada zaman dahulu untuk memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat sekitar. Selain kita bisa belajar sejarah pada masa dahulu, di monumen ini juga disediakan fasilitas yaitu ada kamar mandi, musola, perpustakaan anak, dan juga perpustakaan dewasa. Mari datang dan ramaikan di Monumen Pers Nasional, karena Monumen Pers Nasional ini dibuka setiap hari pada jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan untuk harganya pun tidak dipungut biaya untuk masyarakat umum maupun mahasiswa. Baik, jadi kesimpulannya yaitu mari kita lestarikan benda-benda bersejarah agar bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Saya Erna Tifah, izin pamit undur diri. Terima kasih.